the Bee. Fuck off. Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, kali ini saya akan bawakan alur cerita film Deadpool and Wolverine yang rilis pada tahun 2024. Film ini merupakan urutan ke-34 Marvel Cinematic Universe dan merupakan film ketiga dari seri Deadpool. Disarankan untuk menonton film pertama dan keduanya dulu guys. Seperti biasa, link ada di pojok kanan atas video ataupun di kolom deskripsi. Tapi kalau tidak mau juga nggak apa-apa. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Deadpool, Jack Hagman sebagai Wolverine atau Logan, Emma Corrin sebagai Cassandra Nova, dan masih banyak aktor keren lainnya. Berkisah tentang Deadpool yang berusaha untuk menyelamatkan dunianya dari kehancuran. Namun, karena misi kali ini sangat sulit sekali, ia harus dibantu oleh Wolverine, si mutan yang sangat brutal. Apakah mereka bisa menyelesaikan misi ini? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handspray, sumpit kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Deadpool and Wolverine. Jeng jeng. Without dishonoring Logan's memory. Film dibuka oleh Deadpool yang berbicara pada penonton, yang mana ia meyakinkan penonton bahwa Logan alias Wolverine belum mati. Untuk membuktikannya, Deadpool kemudian menggali kuburan Logan. Namun, terkadang kenyataan tak selalu sesuai dengan harapan, karena faktanya Wolverine yang dianggap Deadpool masih hidup ternyata sudah benar-benar mati. Hal itu pun membuat Deadpool merasa sangat kecewa. That was weird. Deadpool kemudian curhat dengan kerangka Wolverine karena kalah terus main slot. She has nothing. God damn it! Lalu tak lama setelah itu, datanglah beberapa pasukan TVA yang dikirim untuk menangkap Deadpool yang dianggap sebagai kriminal yang telah menggunakan perjalanan waktu secara ilegal. Tentu Deadpool tidak diam saja. Ia lalu menyerang semua pasukan TVA menggunakan kerangka adamantium milik mendiang Wolverine. Di tengah pertarungan itu, Deadpool kemudian kembali berbicara pada penonton. Ia membawa kita ke masa lalu untuk memberitahu alasannya kenapa dirinya menggali kuburan Logan. Everything. Namun entah bagaimana, Wade Wilson atau Deadpool tiba-tiba berada di Earth 616 atau universe-nya MCU di tahun 2018. Terlihat kalau dirinya sedang melamar menjadi anggota Avenger yang diwawancarai secara langsung oleh Happy Hogan. Deadpool menjelaskan tentang dirinya, termasuk niatnya yang sangat ingin menjadi anggota Avenger. Sayangnya Happy menolak lamarannya karena dianggap terlalu kecanduan main slot. Right? I found my place. Jack. Rejection makes me hungry. Kemudian kita diperlihatkan lagi bahwa Deadpool kembali ke dunianya, yaitu Earth 1000, yaitu Earth 10005. 6 tahun kemudian setelah melawan Cable di film keduanya, Wade kini pensiun sebagai pembunuh bayaran dan beralih profesi menjadi sales penjual mobil bekas. Ia menggunakan rambut palsu untuk menutupi kepalanya yang botak. Namun karena gaya bicaranya yang cenyenyesan, calon pembeli yang saat itu sedang mencoba salah satu mobil yang ia jual justru tidak jadi membeli. Sadar akan hal itu, Peter yang kini menjadi rekan kerjanya menyuruh Wade untuk kembali menjadi Deadpool saja. Namun Wade Wilson masih menolak. Berhubung karena ini adalah hari ulang tahunnya, Wade membuat kejutan dari teman-temannya yang sudah menunggu dari tadi. Di tengah perkumpulan ini, mereka bercanda tawa bahagia seolah tak punya tagihan kredit. Di sana juga ada Vanessa yang kini telah menjadi mantan pacarnya. Ternyata hubungan mereka tidak berjalan baik dan terpaksa kandas di tengah aspal. Di sini Vanessa sudah memiliki pacar baru, sementara Wade masih setia dengan kejombloannya. Okay. Di tengah acara pesta, Wade mengatakan kalau dirinya sangat beruntung memiliki semua teman-temannya itu. Is how Birthdays. Tepat setelah lilin ditiup, Wade didatangi anak buah TVA dan membawanya ke markas mereka. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Paradox. Mr. Paradox lalu menjelaskan bahwa TVA merupakan organisasi yang bertugas untuk menjaga timeline agar tetap berjalan dengan baik. Mendengar itu, Wade mengira kalau ia ditangkap karena time travel yang ia lakukan di film keduanya. Namun ternyata bukan karena itu.
Mr. Paradox kemudian memberitahu bahwa Deadpool adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Earth 616, yang mana Earth 616 ini merupakan semesta Marvel yang utama, yang artinya Wade Wilson adalah penyelamat Marvel, sehingga atasan Paradox meminta Wade untuk berpindah ke Earth 616. Tentu saja Wade Wilson setuju dan sangat bahagia, sampai-sampai ia mengatakan itu pada penonton. Suck it, Fox. Di sini Wade sempat kebingungan ketika melihat Thor menangisi dirinya dari salah satu monitor waktu. Lalu Paradox memberitahu kalau itu mungkin terjadi di masa depan. Wade kemudian mengenakan kostum barunya yang telah disiapkan oleh TVA. Setelah mengenakan kostum barunya ini, Deadpool bersiap untuk menyelamatkan dunia Marvel dan akan segera kembali ke dunianya setelah misi ini selesai. Namun tiba-tiba saja Paradox mengatakan kalau Deadpool tidak akan pernah kembali lagi karena alam semesta miliknya sudah sekarat setelah hilangnya entitas jangkar di alam semestanya. Awalnya Deadpool mengira kalau dirinya adalah entitas jangkar itu. Namun ternyata entitas jangkar itu adalah Logan yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kaum mutan. Artinya tanpa adanya Logan, maka garis waktu di semesta Deadpool rusak dan akan segera hancur. Mr. Paradox yang bertugas sebagai penjaga timeline akan menghancurkan dunia Deadpool lebih cepat dari yang seharusnya. Ia juga sedang menciptakan mesin penghancur timeline yang ia sebut sebagai Time Ripper. That's a time ripper, Mr. Wilson. Allow me to destroy the space-time matrix of your universe. Mendengar itu, Deadpool pun menjadi frustasi. Ia lalu memukul hidung Paradox, kemudian mengambil alat yang bisa menjelajahi antar semesta. Jadi itulah yang diceritakan Deadpool di awal film tadi, guys. Itulah alasan kenapa ia berharap Logan masih hidup sehingga dunianya terselamatkan. Setelah menghabisi anak buah TVA, Deadpool kemudian menggunakan alat yang ia ambil dari Paradox untuk mencari Logan hingga ke dimensi lain. Berbagai macam Wolverine pun ia temui dari berbagai alam semesta. Mulai dari Logan pendek yang persis dengan komik, Logan yang kalah terus main slot, lalu Logan gondrong yang mirip dengan kakek Zeus, Logan tua, kemudian Logan versi Henry Cavill pemeran Superman, Logan tersalib, bahkan Logan yang sedang gelut dengan Hulk. I'm Marvel Jesus, you dog creature. Semua Logan-Logan ini memiliki karakter yang sangat beringas, sehingga Deadpool kesulitan untuk menjinakkannya. You were just leaving. Not while the fate of my universe is at... Hingga pada akhirnya, ia menemukan Logan yang memang sudah pengen banget mati. I don't. Namun karena sudah terlalu mabuk, Deadpool akhirnya mengambil yang ini saja. Deadpool kemudian membawa Logan itu ke TVA dan akan menggunakannya sebagai entitas jangkar di alam semestanya. Lalu Paradox memberitahu bahwa Logan yang ini sangat tidak pantas untuk menggantikan Logan yang mati di semestanya. Karena Logan ini merupakan Logan yang paling buruk dari segala Logan yang ada di seluruh multiverse. Bahkan ada banyak perbuatannya yang sangat tidak termaafkan. Mendengar itu, Deadpool benar-benar terkejut dan mulai merasa iba. Lalu Paradox kembali menawari Deadpool untuk berpindah ke semesta utama. Namun ia tetap menolak dan akan menyelamatkan teman-temannya yang ada di semestanya. Selain itu, Deadpool juga baru sadar kalau mesin penghancur waktu yang dibuat Paradox adalah ilegal. Ia melakukan itu hanya untuk mempermudah pekerjaannya saja tanpa memperdulikan yang lain. Tepat ketika Deadpool dan Wolverine akan menyerang Paradox, keduanya pun langsung dikirim ke suatu tempat yang disebut sebagai The Void. Yang mana The Void sendiri berada di akhir waktu, dan disinilah pihak TVA akan membuang segala sesuatu yang dianggap sebagai sampah dari berbagai multiverse. Dan sepertinya, sampah masyarakat berdasi yang terlalu banyak di negeri Konoha juga cocok dikirim ke sini saja. Wolverine yang orangnya memang emosian menghajar Deadpool habis-habisan. Namun karena sama-sama memiliki healing factor, keduanya pun terus bacok-bacokan. Tepat ketika Wolverine akan memenggal kepala Deadpool, Deadpool mengatakan kalau ia bisa memperbaiki semesta Wolverine dengan memanfaatkan TVA. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria bertedung yang sudah memperhatikan mereka dari tadi. Setelah itu, gerombolan musuh juga datang ke tempat itu yang mirip dengan film Mad Max. Awalnya Deadpool merasa senang karena mengira kalau pria bertedung itu adalah Kapten Amerika. Giddy when she sees what we caught. Oh my God.
Oh my god, he's gonna say it. Namun ternyata itu adalah Johnny Storm yang merupakan manusia obor dari film Fantastic Four. Ketika hendak melawan, api Johnny disedot oleh Pyro, sehingga Johnny terjatuh dan pedangnya terkena papan iklan. Setelah itu Wolverine bertarung dengan Sabertooth dan berhasil mengalahkannya. I have the Wolverine! Namun pada akhirnya, Pyro berhasil menangkap mereka bertiga dan memasukkannya ke dalam keranjang. Di tengah perjalanan, Johnny memberitahu kalau The Void dikuasai oleh Elliot, awan yang bisa memakan siapapun. Namun jika ingin selamat dari Elliot, mereka harus bekerja pada seorang wanita. Kemudian mereka masuk ke dalam bangkai Ant-Man yang dijadikan sebagai markas. Di sana juga ada Juggernaut yang bekerja sama dengan Pyro. Tak lama kemudian muncullah pemimpin mereka yang bernama Cassandra Nova yang merupakan adik Charles Xavier, pemimpin kelompok X-Men. Dan wanita inilah yang dimaksud oleh Johnny tadi. Little fellow with my umbilical cord. I have a good feeling about this. Ternyata Cassandra ini juga sudah lama mencari Johnny. Deadpool lalu mengadu pada Cassandra kalau Johnny gosipin dia selama di perjalanan tadi. Kemudian Johnny mengaku kalau itu tidak benar. No! I didn't say anything. Namun karena sudah terlalu marah, Cassandra langsung menguliti Johnny hingga tewas. I don't... Melihat kemampuan Cassandra, Deadpool memintanya untuk mengirim mereka kembali ke dunianya. Akan tetapi Cassandra menolak dan langsung menghabisi Wolverine dengan sangat mudah. Ia juga bisa mengetahui tentang kehidupan Deadpool yang sangat menyedihkan. Kemudian ia memanipulasi ingatannya sehingga Deadpool merasa bersalah dan semakin menyedihkan. She never said that. No. Beruntung Deadpool langsung sadar setelah Wolverine menyerang Cassandra. Namun serangan itu tidak seberapa bagi Cassandra. Tak lama setelah itu, Elliot si awan pemangsa kemudian datang untuk memangsa mereka. Cassandra beserta anak buahnya segera masuk ke dalam markas. Sementara Wolverine dan Deadpool menggunakan jetpack untuk menyelamatkan diri. Setelah mendarat di atas bukit, mereka memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Keduanya pun masuk ke warung tuak untuk mencari makanan. Di sini Deadpool memakan makanan kaleng, sementara Wolverine minum alkohol murni. Keduanya pun saling curhat tentang pengalaman mereka yang selalu kalah main slot. Deadpool mengatakan kalau hubungan percintaannya sudah hancur. Selain itu, Deadpool juga memberitahu kalau di dunianya, Logan adalah pahlawan yang sangat dihormati. Hal itu pun membuat Wolverine penasaran sehingga ia menanyakan tentang kematian Logan. Deadpool memberitahu kalau Logan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan mutan seperti Wolverine. The shit heels that grew her in a lab called her X-23, but she was just a kid. A younger, daintier, somehow meaner version of you. You died trying to save her. It was beautiful. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan varian Deadpool dari timeline yang lain. Varian ini bernama Niceful yang tampan dan dogpool seekor anjing. Di sini Deadpool merasa iri pada Niceful karena ia memiliki sepasang pistol emas. Over my dead body. And I guess you've already met Mary Poppins. Niceful mengatakan kalau di tempat ini masih banyak Deadpool yang lain, namun semuanya bodoh. Setelah memberitahu jalan ke perbatasan, Niceful lalu memberi mobilnya pada mereka yang ia simpan di kebun jagung. Keduanya pun berangkat menggunakan mobil itu. Wolverine bertugas sebagai sopir, sementara Deadpool selalu ngomel di sepanjang jalan. Selain mengejek kostum Wolverine, ia juga keceplosan bilang kalau dirinya mungkin bisa menggunakan TVA untuk memperbaiki dunia Wolverine. Mengetahui ketidakpastian itu, Wolverine pun marah pada Deadpool. Deadpool kemudian mengatakan kalau dia butuh bantuan Wolverine untuk menyelamatkan orang terdekatnya. Namun karena merasa dibohongi, Wolverine kemudian marah sambil mengolok-olok kehidupan Deadpool. Ia mengatakan bahwa 200 tahun selama hidupnya, hanya Deadpool lah orang yang paling caper dengan mulut yang selalu ngoceh. Ia juga mengatakan kalau Deadpool adalah orang bodoh yang sangat menyedihkan. Jika menyelamatkan hubungan percintaannya saja tidak mampu, gimana mau selamatkan dunia, kata Wolverine.
Mendengar hinaan itu, Deadpool pun langsung terdiam. Karena sama-sama terbakar amarah, keduanya pun bertengkar habis-habisan. Pertengkaran ini berlangsung sampai malam, hingga keduanya pingsan di esok hari. Too bad you don't, Needle Dick. Setelah terbangun dari pingsan, tiba-tiba mereka sudah berada di sebuah kuil. Terlihat kalau Wolverine sangat bahagia karena di tempat ini penuh dengan tuak. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Elektra yang diperankan oleh Jennifer Garner. Dan ini adalah Blade yang rambut ikoniknya mirip Cula Badak. Setelah itu ada lagi Gambit yang ahli memainkan kartu. Sementara yang satu ini adalah Laura atau X-23, seorang anak yang diselamatkan oleh Logan sebelumnya di dunianya Deadpool. Dialah orang yang membawa mereka semua ke tempat ini. Deadpool kemudian mengajak mereka untuk melawan Cassandra, karena dialah satu-satunya jalan keluar dari The Void. Lalu mereka mengatakan kalau mustahil untuk mengalahkan Cassandra. Mereka juga menambahkan kalau tadinya masih ada Punisher, Quicksilver, Daredevil, Magneto, dan bahkan Johnny Storm. Namun semuanya sudah dibunuh oleh Cassandra. Kemudian Deadpool memberitahu kalau mereka akan menggunakan helm Juggernaut untuk memblokir kekuatan Cassandra. Setelah merasa cocok dengan arahan Deadpool, akhirnya mereka pun setuju untuk bekerja sama. Namun ketika mereka sudah sangat bersemangat, Wolverine malah mengolok-olok Deadpool. Ia tidak mau ikut karena sudah terlanjur kecewa pada Deadpool. Music, everybody working together. Who knows if you live or die, that sort of thing. I was born ready. You're all fucking dead. My God, read the room. Kemudian di malam harinya, Laura menemui Wolverine yang sedang menyendiri. Ia menjelaskan kalau Wolverine di dunianya juga memiliki sifat pemabuk dan biasa muncul ketika sangat dibutuhkan. Lalu Wolverine mengatakan kalau dirinya jauh lebih buruk lagi, yang mana dulu ia menolak ajakan teman-temannya menjadi anggota X-Men. Suatu hari ketika ia pulang dari membeli anti nyamuk bakar, ia mendapati semua teman-temannya dibantai oleh manusia. Namun ia justru membiarkannya. Setelah itu Wolverine menekankan kalau ia tidak akan ikut melawan Cassandra. You might not know it, but I got to have a life because of you. Sementara itu, di tempat lain, Pyro menghubungi Paradox dengan telepon khusus antar dimensi. Di sini Pyro memberitahu kalau Deadpool dan Wolverine masih hidup. Ternyata diam-diam, Paradox dan Pyro bekerja sama untuk membunuh Cassandra. Ia merasa kalau Cassandra sudah di luar kendalinya. Put her there in the first place. Bait and switch, you really got me there. Relax. Keesokan harinya, Deadpool dan yang lainnya berangkat ke markas Cassandra. Mereka menggunakan mobil kemarin yang masih bisa digunakan. Setelah musuh terlihat, Blade langsung menembak pintu masuk menggunakan senjata milik Punisher. Kemudian mereka parkir dengan epik dan disambut oleh pasukan Cassandra yang bersiap dengan senjatanya. Rupa-rupanya Wolverine juga ikut. Ternyata dari tadi ia ngumpat di jok belakang mobil. Setelah diperintahkan sang sutradara, mereka pun mulai berkelahi. Blade, Gambit, Laura, dan Elektra bertarung di halaman. Mereka berusaha mengambil helm dari kepala Juggernaut. Sementara Deadpool dan Wolverine masuk mencari Cassandra. Dan ketemulah Cassandra yang sedang minum kopi luwak. Setelah itu, Cassandra langsung melempar Deadpool dengan sangat mudah. Ia memblokir cakar Wolverine ke lantai sehingga ia tidak bisa bergerak. Lalu Cassandra mulai membaca pikiran Wolverine, dan terlihatlah betapa kelam hidupnya di dunianya, yang mana Wolverine membiarkan teman-temannya mati begitu saja. Namun setelah kematian teman-temannya, Wolverine malah semakin buas. Ia seperti serigala yang haus akan darah. Mengetahui keganasan Wolverine yang sangat buas, Cassandra pun mengajaknya untuk bergabung.
Tepat ketika Wolverine hampir dipengaruhi, Laura langsung memberi helm Juggernaut pada Deadpool. Dengan begitu, kekuatan Cassandra pun berhasil diblokir. Namun secara tiba-tiba, Pyro muncul dan langsung menembak Cassandra. Day after day. Dalam situasi ini, mereka pun menjadi dilema. Karena jika tidak melepas helm itu, maka Cassandra akan mati. Namun jika dilepas, kekuatannya akan kembali, sehingga mereka semua pasti akan dibunuh. Namun melihat Cassandra yang sekarat, Wolverine malah merasa iba. Ia menyuruh Deadpool untuk melepas helm itu. Take it off. What? Take it off. No, don't you dare do me like Johnny. Melihat ketulusan Wolverine, Cassandra pun akhirnya luluh. Ia kemudian membuka portal untuk mereka dengan cincin Dr. Strange yang ia bunuh beberapa hari yang lalu. Dengan begitu, Deadpool bisa membawa Wolverine ke dalam dunianya. Sementara teman-temannya yang lain dilahap oleh Elliot. I'll clock you out. Akhirnya Cassandra pun mengetahui kalau Mr. Paradox lah otak di balik semua ini. Sementara itu, di tempat lain, Wolverine dan Deadpool menemui Mr. Paradox. Lalu tak lama kemudian, Cassandra juga muncul lewat portal. Cassandra kemudian membaca pikiran Mr. Paradox, sementara Wolverine dan Deadpool disentil hingga terlempar. Daddy are having a conversation. Setelah mengetahui mesin penghancur waktu, Cassandra pun berambisi akan menggunakan mesin itu untuk menghancurkan seluruh multiverse dan akan menguasai The Void yang menjadi satu-satunya tempat yang tersisa. Worry. I've called some friends to make sure we're not disturbed. Sementara itu, B-15 yang merupakan petinggi TVA melihat adanya mesin penghancur waktu yang tidak berizin dan lokasinya berada di dunianya Deadpool. Di sisi lain, Dogpool dan Nicepool menemui Deadpool dan Wolverine untuk memberitahu kalau seluruh varian Deadpool yang ada di The Void telah datang untuk menyerang mereka. Di saat itu juga, ratusan varian Deadpool yang sudah dipengaruhi Cassandra tiba-tiba datang dari portal. Mulai dari Ladypool, Babypool, Samuraipool, Ojekpool, si Tompool, dan pool-pool lainnya juga ada. Awalnya Deadpool 1 mencoba membujuk mereka. Namun karena semua Deadpool itu bodoh, mereka pun langsung menembakinya. Sementara Nicepool tidak memiliki healing factor, sehingga ia tewas ketika Deadpool menggunakannya sebagai tameng. Hal itu memang sengaja ia lakukan agar bisa memiliki pistol emasnya. Sebelum mereka mulai bertarung, Wolverine terlebih dahulu mengenakan topping ikoniknya. Setelah itu, barulah mereka bertarung. Pertarungan ini disaksikan oleh Albuta yang menonton dari jendela. Keduanya sama-sama membrutal sehingga seluruh Deadpool itu tewas di tangan mereka. Namun ternyata semua Deadpool ini juga memiliki healing factor. Tepat ketika mereka akan dikeroyok lagi, tiba-tiba semua Deadpool bodoh dihentikan oleh salah satu Deadpool buncit. Dan ternyata itu adalah Peter. Mereka mengaku kalau semua Deadpool memiliki Peternya masing-masing. Dengan demikian, mereka pun teralihkan. Sementara itu di TVA, Cassandra mulai menyerap energi dari mesin penghancur waktu. Di sisi lain, Mr. Paradox memberitahu Deadpool dan Wolverine kalau Cassandra sampai berhasil menyerap energi itu, maka ia akan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan waktu. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya yaitu menghancurkan sumber dayanya. Namun karena sumber daya itu terdiri dari materi dan antimateri, maka salah satu dari mereka akan mati ketika menghancurkannya. Mendengar penjelasan itu, mereka sempat berdebat untuk saling mengorbankan diri. Namun Wolverine mengatakan jika ia gagal menyelamatkan dunianya, setidaknya ia bisa menyelamatkan dunianya Deadpool. Lagian Deadpool masih punya keluarga untuk tempat pulang, sementara dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Wolverine pun bersedia untuk mengorbankan dirinya. Tepat ketika Wolverine masuk ke ruang sumber energi, tiba-tiba Deadpool memukulnya. Ia tidak ingin Wolverine berkorban demi dunianya. Deadpool mulai menggabungkan materi dan antimateri untuk menghentikan Cassandra. Namun sayangnya ia tak mampu menggapai yang satunya.
Sementara di sisi lain, proses penyerapan oleh Cassandra sudah hampir 100%. Lalu tiba-tiba saja, Wolverine juga masuk sehingga keduanya berhasil menggabungkan sumber energi itu. Sebelum mereka meledak, Wolverine merasa bangga karena pada akhirnya ia bisa menjadi pahlawan. The Wolverine. Saat itu juga mesin penghancur waktu meledak bersama dengan Cassandra, Wolverine, dan Deadpool. Setelah ledakan itu, B-15 kemudian datang untuk memeriksa. Awalnya Mr. Paradox mengatakan kalau Cassandra, Wolverine, dan Deadpool bekerja sama. Namun Mr. Paradox ditangkap karena Deadpool dan Wolverine selamat dan memberitahu yang sebenarnya. Hal itu terjadi karena kemampuan healing factor mereka digabungkan. B-15 juga bilang kalau aksi mereka ini berhasil meregenerasi timeline mereka. Deadpool kemudian meminta B-15 untuk mengembalikan teman-temannya dari The Void ke dunianya masing-masing. Selain itu, Deadpool juga meminta agar masa lalu Wolverine diperbaiki. B-15 mengatakan kalau masa lalu Wolverine tidak bisa diperbaiki, namun ia akan mencoba mengembalikan teman-temannya dari The Void. Ketika mereka sedang memakan martabak, Wolverine memberi saran pada Deadpool agar ia bergabung dengan Avenger saja. Jadi adegan Deadpool yang melamar jadi Avenger di awal film tadi, ia lakukan setelah diberi saran oleh Wolverine, yang artinya itu adalah adegan akhir yang ditaruh di depan film. Berhubung karena Wolverine tak punya tempat tinggal, Deadpool akhirnya mengajak Wolverine untuk tinggal bersamanya. Mereka pun akhirnya hidup bahagia bersama dengan semua teman-temannya. I'm tired of these absolutely vile rumors that I got Johnny killed. Pada scene kredit, Deadpool membuat klarifikasi atas kematian Johnny. Ia memperlihatkan rekaman video yang membuktikan kalau Johnny memang menghina Cassandra selama di dalam keranjang. Jadi semua yang dikatakan Deadpool pada Cassandra adalah benar, dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Deadpool and Wolverine guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu tetaplah semangat main game slot. Dengan begitu, kekayaan bandar akan semakin bertambah, sementara dompet semakin kering. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja ada dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.